Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Dava Setia Prakasa. NPM 244110004. And today I would like to present a topic that plays a vital role in every company financial strategies, which is analysis of capital structure, the key to blending risk and return. Capital structure is not just about how a company pays money, it's about how it balances risk and reward, debit and equity, and how those decisions can affect the company values, stability, and long-term growth. Let's dive into this. Pengertian struktur modal. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan struktur modal. Menurut Wilson and Brigham, struktur modal adalah perpaduan antara menggunakan dana jangka panjang berupa utang, saham preference, dan ekuitas biasa yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional maupun investasinya. Dengan kata lain, struktur modal menunjukkan bagaimana perusahaan membiayai aset-asetnya, apakah lebih banyak dari utang atau lebih dari modal sendiri. Terutama perusahaan dalam mengatur struktur modal adalah untuk mencapai komposisi yang optimal. Artinya, perusahaan harus menentukan titik keseimbangan antara risiko keuangan akibat utang dan pengembalian modal yang diharapkan oleh pemegang saham. Jika proporsi utang terlalu besar, risiko perusahaan meningkat. Namun jika mengandalkan modal sendiri, biaya modal itu menjadi lebih tinggi dan pertumbuhan perusahaan itu menjadi lambat. 2. Komponen struktur modal. Struktur modal terdiri dari dua komponen utama, yaitu pertama, ada modal asing, debt financing, yaitu dana yang diperoleh dari pihak luar seperti pinjaman bank atau penerbitan obligasi. Keuntungannya, bunga untung dapat menjadi pengurangan pajak, namun risikonya apabila perusahaan gagal membayar bunga atau pokok pinjaman, hal ini dapat menimbulkan tekanan keuangan serius. Kedua, ada modal sendiri, equity financing, yaitu dana yang berasal dari pemilik perusahaan atau penerbit saham baru. Kelebihannya tidak menimbulkan kewajiban pembayaran bunga, namun kekurangannya bagian saham kepada investor baru dapat mengurangi kontrol dan kepemilikan saham pemilik lama. Dalam praktiknya, perusahaan seringkali menggunakan kombinasi keduanya agar tetap memiliki fleksibilitas keuangan. Ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan struktur modal. Yang pertama ada stabilitas penjualan. Perusahaan dengan penjualan stabilitas lebih berani menggunakan utang karena pendapatan dapat diprediksi. Sebaliknya, perusahaan yang menjual fluktuatif cenderung lebih berhati-hati. Ada juga struktur aset. Jika perusahaan memiliki aset tetap yang besar, aset tersebut bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman, sehingga lebih mudah mendapatkan dana eksternal. Dan juga tingkat pertumbuhan. Perusahaan yang sedang berkembang pesat biasanya membutuhkan lebih banyak dana untuk ekspansi, sehingga lebih sering memanfaatkan pembiayaan eksternal. Dan juga probabilitas. Perusahaan dengan laba tinggi biasanya lebih memilih menggunakan laba ditahan daripada berutang. Ada juga kondisi pasar modal dan suku bunga. Jika kondisi pasar modal kondusif, perusahaan cenderung menerbitkan saham, namun jika suku bunga rendah, berutang bisa menjadi pilihan yang lebih menarik.
Analisis struktur modal. Analisis struktur modal dilakukan untuk menilai sejauh mana komposisi antara uang dan modal sendiri efisien serta aman bagi perusahaan. Ada beberapa rasio keuangan yang bisa digunakan dalam analisis ini. Yang pertama, debt to equity ratio, DER. DER sama dengan total uang dibagi modal sendiri. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara uang dengan modal sendiri. Semakin tinggi DER, semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan eksternal. Dan kedua ada debt ratio. Ratio ini seberapa besar aset perusahaan dibayar oleh utang. Nilai yang terlalu tinggi menandakan risiko keuangan yang meningkat. Ketiga ada TIMNS, Internet Earned T. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar bunga utang dari laba operasional. Jika T tinggi, berarti perusahaan cukup mampu menanggung beban bunga. Melalui analisis rasio-rasio tersebut, manajemen dapat menilai apakah struktur modal yang ditetapkan sudah optimal atau perlu dilakukan restrukturisasi. Kelima, ada implikasi dan struktur modal yang optimal. Struktur modal yang optimal memiliki beberapa dampak positif bagi perusahaan. Di antaranya, meningkatkan nilai perusahaan, menurunkan biaya modal keseluruhan, meningkatkan fleksibilitas keuangan, dan menarik kepercayaan investor dan kreditor. Namun, perlu diingat, tidak ada struktur modal yang ideal dengan semua perusahaan. Setiap perusahaan memiliki karakteristik, risiko, dan kebutuhan yang berbeda, sehingga keputusan struktur modal harus disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan. To conduct the analysis of capital structure in a two-step crucial process in financial management. It helps companies maintain a healthy balance between debits and equity, risk and return, and ultimately support long-term business sustainability. A well-balanced capital structure not only strengthens a company's financial stability but also increases investor conditions and the overall market value. Thank you very much for attention. I hope the presentation give you a clear understanding of how capability structure analysis work and is so important for every company success. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.